Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Diva dengan NIM A1A322-048. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jurnal dan juga buku dan menganalisis dari jurnal dan isi buku tersebut. Di sini saya mengambil jurnal dari Alvin Praditya tahun 2019 mengenai pengaruh media sosial dan komunikasi bisnis terhadap perkembangan bisnis online shop. Nah, jurnal ini membahas mengenai hubungan antara media sosial dan komunikasi bisnis terhadap perkembangan bisnis online shop di era digital. Nah, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan kuesioner pada 100 responden penggunaan media sosial online. Tujuan utamanya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kedua variabel bebas di media sosial dan komunikasi bisnis terhadap pertumbuhan bisnis online. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 62% perkembangan bisnis online shop. Nah, hal ini berarti semakin banyak pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan platform lainnya. Nah, semakin meningkat pula pertumbuhan bisnis online. Selanjutnya, komunikasi bisnis juga berpengaruh positif terhadap signifikan sebesar 76% yang menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif, baik internal antara pelaku usaha dengan karyawan maupun eksternal dengan konsumen. Nah, secara simultan, kedua variabel ini memberikan pengaruh sebesar 88%, menandakan bahwa media sosial dan komunikasi bisnis merupakan faktor utama dalam memajukan bisnis online shop, sementara sisanya 12% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar penelitian. Nah, secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan media sosial menjadi kunci keberhasilan strategi pemasaran modern. Media sosial yang berperan sebagai sarana promosi, interaksi, dan penciptaan citra merek, sedangkan komunikasi bisnis menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan, menjaga hubungan, serta meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting bagi pelaku usaha agar lebih memahami sinergi antara media sosial dan komunikasi bisnis dalam mengembangkan bisnis online secara efektif dan berkelanjutan. Sekian pembahasan jurnal dari saya. Lanjut ke pembahasan buku. Lanjut, di sini saya akan membahas mengenai analisis buku komunikasi bisnis dari Sri Astuti Pratminingsih. Nah, buku ini membahas secara menyeluruh tentang pentingnya komunikasi dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun nonverbal. Penulis menyajikan teori dan praktik komunikasi yang relevan dengan situasi bisnis modern, termasuk komunikasi organisasi, antar budaya, dan kerja tim. Nah, pada bab 1, dasar-dasar komunikasi bisnis membahas konsep komunikasi, unsur-unsurnya, serta fungsi komunikasi dalam aktivitas bisnis. Nah, bab ini menjadi fondasi dalam memahami bagaimana pesan bisnis disusun dan disampaikan secara efektif. Nah, pada bab 2, komunikasi organisasional menguraikan pola komunikasi di dalam organisasi, baik vertikal maupun horizontal, serta pentingnya koordinasi dengan hubungan antar bagian dalam perusahaan. Nah, pada bab 3, komunikasi antar budaya menekankan pentingnya memahami perbedaan budaya dalam dunia kerja global agar tidak terjadi miskomunikasi antar individu dari latar belakang yang berbeda. Lalu pada bab 4, komunikasi nonverbal mengulas peran ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi dalam menyampaikan pesan bisnis, karena komunikasi tidak hanya melalui kata-kata. Lalu pada bab 5 dan bab 7, bab 5 sampai bab 7, komunikasi tertulis, pesan, surat, memo, dan laporan. Nah, ketiga bab ini menjelaskan secara merencanakan, menulis, menyusun dokumentasi bisnis dengan objektif, jelas, dan profesional sangat penting bagi pegawai, manajer, dan perusahaan. Nah, pada bab 8, keterampilan mendengar. Mengingat bahwa mendengar itu aktif adalah kunci keberhasilan komunikasi dua arah dalam dunia kerja. Lalu pada bab 9, wawancara, menjelaskan bagaimana teknik wawancara bisnis dan kerja, baik sebagai pewawancara maupun yang diwawancarai. Lalu pada bab 10, presentasi lisan, di mana memberikan panduan bagaimana menyampaikan ide secara meyakinkan di depan audiens dengan struktur, gaya, dan bahasa yang efektif. Lalu pada bab 11, pengambilan keputusan dalam kelompok. Nah, di sini menyoroti pentingnya kolaborasi dan diskusi efektif dalam mengambil keputusan bersama dalam organisasi bisnis.
Nah, jadi dalam analisis buku ini menekankan bahwa keberhasilan bisnis itu sangat bergantung pada kemampuan komunikasi yang baik. Nah, dalam buku Sri Astuti Pratningsih ini tidak hanya menguraikan teori tetapi juga memberikan contoh praktis agar pembaca bisa menerapkan dalam situasi nyata di dunia kerja. Nah, buku ini juga mampu untuk cocok bagi mahasiswa, pegawai maupun profesional yang ingin meningkatkan kompetensi dalam komunikasi bisnis mereka. Baiklah, sekian yang saya dapat jelaskan dari analisis jurnal dan juga buku mengenai komunikasi bisnis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.